Yo, halo friends, selamat datang di channel Mimin. Apa kabar kalian semua friends? Mimin harap kalian semua dalam keadaan sehat dan lancar untuk rezekinya friends. Kali ini Mimin akan menceritakan alur manga yang berjudul Fugusoku Kandei ga Jitsu wa Saikyo Data, mulai dari chapter kedua dan ketiga. Oke friends, tanpa banyak big bug, kita langsung saja ke ceritanya friends. Let's go. Melanjutkan kembali cerita Ain yang terbangun dari luka-lukanya, dan Ain terpesona melihat sesosok gadis cantik yang berada di depannya, dan gadis tersebut bernama Yuri. Lalu tiba-tiba ada seorang gadis yang bernama Ursula meneriaki Ain dan mengatakan teh yang dipegang Yuri itu dibuat khusus oleh Yuri, jadi sebaiknya Ain harus segera meminumnya. Dan berterima kasih kepada Yuri yang meminta Ursula untuk menyelamatkan Ain dari serangan monster beruang sebelumnya. Ain yang polos dan kebingungan mencoba untuk bertanya, siapakah gerangan para gadis ini? Namun Ursula yang sudah muak karena Ain tidak juga meminum teh yang dibuatkan oleh Yuri, langsung memasukkan teh yang masih panas itu ke mulut Ain, dan Ain pun terkejut karena tehnya sangatlah enak. Ain pun kembali bertanya apakah Ursula yang telah menyelamatkannya dari dungeon sebelumnya. Ursula yang dingin pun menjawab, jika bukan karena Yuri, dia tidak akan menyelamatkan makhluk rendah seperti Ain. Ain mengucapkan terima kasih kepada Yuri karena telah menyelamatkan nyawanya, dan Yuri pun tersipu malu mendengar apa yang Ain katakan. Lalu Ursula pun menjelaskan bahwa dia adalah penjaga dari 9 pohon dunia. Dan dijelaskanlah bahwa Yuri adalah pohon dunia itu sendiri, atau bisa dibilang Yuri adalah jiwa dari pohon dunia yang ada di dungeon itu. Dan sebagai pelindung dari Yuri, maka Ursula pun dianggap sebagai ibu oleh Yuri. Setelah mengetahui kebenarannya, tidak heran Ain memuji kecantikan dari Yuri. Yuri yang tersipu malu pun tak bisa berkata apa-apa. Lalu Ain yang kembali mengingat kejadian yang dialaminya di dungeon sebelumnya, bertanya kepada Ursula tentang luka yang telah diterimanya, serta mata kirinya yang telah dicakar oleh monster beruang sebelumnya. Dan Ursula pun menjelaskan bahwa luka yang diterima Ain telah disembuhkan oleh tetesan air dari pohon dunia. Namun matanya tidak bisa disembuhkan karena telah hilang sebelumnya. Yuri dengan senang hati menggunakan kekuatannya untuk menciptakan mata buatan untuk Ain, dan Ursula pun memberikan kekuatan pada mata itu agar berfungsi dengan baik. Walaupun sedikit kesal karena harus menyelamatkan Ain karena permintaan Yuri. Ain yang penasaran pun bertanya kepada Yuri, mengapa kau menolongku sampai sejauh ini Yuri? Dan Yuri pun menjawab, dia melakukan semua ini karena Ain yang telah mengucapkan terima kasih kepadanya sebelum pergi untuk meninggalkan dungeon dan diserang oleh monster beruang sebelumnya. Ursula bilang bahwa kadang ada saja manusia yang jatuh ke tempat itu, dan Yuri selalu menolong mereka yang jatuh tanpa ragu. Namun tidak ada yang mengucapkan terima kasih sekalipun. Akhirnya, setelah mengetahui Yuri adalah pohon dunia, para manusia itu pun tanpa ragu mencabut daun-daunnya dan memotong dahannya. Itulah sebabnya ucapan terima kasih dari Ain membuat Yuri sangatlah senang. Tanpa ragu dan dengan segenap jiwanya, Ain mendekati Yuri dan berterima kasih karena Yuri telah menjadi penyelamat bagi hidupnya. Ursula yang kesal menghadang Ain dan menyuruh Ain untuk segera pergi dari tempat itu. Namun Yuri menolak karena dungeon itu sangat berbahaya dan dipenuhi oleh monster kelas S. Ursula menolak untuk menemani Ain keluar dari dungeon itu. Karena tugasnya sebagai pelindung pohon dunia, dia berkewajiban untuk selalu dekat dengan Yuri.
Bahkan dengan sihir teleportasi pun sangat sulit dilakukan di dungeon itu. Yuri yang merengek pun meluluhkan hati Ursula, dan Ursula pun mau menolong untuk melatih kekuatan Ain agar dia bisa pergi dari tempat itu dengan kekuatannya sendiri. Dan dengan segenap jiwanya, Ain pun bersedia untuk dilatih oleh Ursula agar nyawa yang telah diselamatkan oleh mereka tidak akan terbuang sia-sia. Singkat waktu, akhirnya latihan pun dimulai. Ursula mengajak Ain untuk turun langsung dan berhadapan dengan monster yang ada di dungeon itu. Tampak dungeon yang gelap gulita dan Ain tidak bisa melihat apapun di sana. Ursula kembali menjelaskan bahwa Ain telah diberikan salah satu bagian inti dari pohon dunia, dan mata yang kini dimiliki Ain berbeda dari mata yang dia miliki sebelumnya. Jadi seharusnya Ain bisa melihat lebih bagus dari sebelumnya. Namun Ain tetap saja tidak bisa melihat apapun. Ursula menyuruhnya untuk merasakan kekuatan dari mata kiri Ain, karena Ain belum menyadari kekuatan yang dia miliki kini. Setelah menyadari apa yang telah Yuri berikan kepada Ain, akhirnya dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Setelah menyadari kekuatan matanya, latihan pun kini dimulai. Dan tiba-tiba, sesosok monster gremlin kelas S datang dan menyerang mereka berdua. Latihan yang akan diajarkan Ursula pertama adalah dengan menghindari serangan yang monster gremlin berikan dengan cara menggunakan skill yang Ain miliki, yaitu penilai. Ursula menjelaskan kembali bahwa matanya kini telah berbeda dan kekuatannya pun berbeda dari sebelumnya. Setelah menggunakan skill penilai, jelas saja Ain bisa membaca gerakan monster gremlin itu. Yang sebelumnya dia hanya bisa menilai informasi dari suatu objek, kini dia bisa membaca dan menilai setiap gerakan musuhnya. Ain yang terkejut pun tidak sempat menghindar, sehingga telinga kanannya putus tertebas oleh senjata monster itu. Ain yang berguling kesakitan lalu diberikan tetesan air pohon dunia oleh Ursula, sehingga telinganya kembali normal dan kembali sembuh. Ain yang kini mengerti teori latihan yang Ursula berikan merasa ketakutan karena setiap kali Ain tertebas akan kembali disembuhkan oleh Ursula. Karena menurut Ursula, latihan sampai mati adalah latihan terbaik. Monster gremlin itu kembali menyerang, dan beruntungnya sebelum berhasil menyerang, Ain telah mengeluarkan skillnya terlebih dahulu. Dan dia pun berpikir kemungkinan waktu serangan musuhnya bisa dia hitung dengan mata kirinya. Dan benar saja, dia bisa menghitung waktu dari serangan musuhnya sebelum mengenai Ain dan segera menghindarinya. Ain yang terlalu cepat senang karena telah menghindari serangan monster rank S itu merasa pamer pada Ursula dengan keberhasilannya menghindari serangan itu hanya sekali, dan tidak menyadari bahwa monster itu telah menyerangnya dari belakang. Kini dengan mata kirinya, Ain pun percaya bahwa semua penderitaannya akan segera berakhir dan dunianya pun akan berubah dengan kekuatan yang kini dia miliki. End of chapter 2 dan 3. Oke friends, mungkin cukup ceritanya cuma sampai di sini dulu. Di lain waktu Mimin sambung kembali ya. Terima kasih untuk para friendsku yang sudah mau mampir. Mimin mohon maaf jika ada salah kata dan kualitas video yang masih jauh dari sempurna. Mimin pamit undur diri dulu. See you again next video.